Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Al-Hikam. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berdiri Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin habibina wa syafi'i qulubina wa qurrati a'yunina wa qurratina Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi al-kiram. Al-Fatihah. Thumma ila arwahi sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa Hamzah wa Abbas wa Sayyidina Al-Hasan wal Husain wal Ashrad al-Mubashirin wa tabi'in wa tabi'in. Al-Fatihah. Thumma ila arwahi sayyidatina Fatimah al-Batul binti Sayyidil Mursalin wa sayyidatina Khadijah al-Kubra wa sayyidatina Aisyah ar-Ridha wa sayyidina Ali Zainal Abidin wa bin sayyidina Muhammad al-Baqir wa sayyidina Jafar Shadiq wa sayyidina Ali al-Muridi. Al-Fatihah. Thumma ila ruhi mu'allif kitab Al-Imam Al-Muhaddits Abil Fadl Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdul As-Sakandari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Al-Fatihah. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa lal khadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Halaman itu 3 Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fitarahi. Amin ya rabbal alamin. Sampailah taskapnya. Bismillahirrahmanirrahim. La tashab, jangan berteman. Jangan tashab berteman. Man orang atau man dengan orang. La yang tidak. Yunhiluka memotivasimu. Haluhu perbuatan orang tersebut. Wala dan tidak. Yadulluka menunjukkanmu. Alallahi kepada Allah. Maqaluhu ucapannya. Bi'allah dengan tidak ada. Bi'allah yakuna, bi'allah yakuna dengan tidak ada. Haluhu keadaan orang itu. Wa himmatuhu dan cita-citanya. Muta'alliqatan yang terkait. Billahi dengan Allah. Wa maqaluhu dan ucapan-ucapannya. La yadullu tidak menunjukkan.
alaihi kepada Allah, wa in kana apabila ada orang itu minal ubadi sebagian dari hamba-hamba atau ahli ibadah wazzuhadi dan orang-orang ahli zuhud, fasuhbatuhu maka ia akan berteman lil muridi untuk murid, manhiyun dilarang, anha berteman, bi khilafi karena perbedaan, suhbati menemani, man orang, yudhiluka yang memotivasimu, haluhu kondisi orang tersebut, wa yadulluka dan menunjukkanmu, alallahi kepada Allah, maqaluhu perkataan-perkataannya, bi antakuna jika ia memiliki himmatuhu cita-citanya, muta'alliqatan yang terkait billahi kepada Allah, murtafi'atan juga jauh, anil makhluqina dari para makhluk,
La yalja'u, dengan tidak menjauhkan orang tersebut fi hawaijihi, dalam hawaijihi beberapa hajat, illa ilallahi ta'ala, illa kecuali ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, wala, dan tidak yatawakkalu, memasrahkan diri, kullu, pada setiap fi umurihi, perkaranya, illa, kecuali alaihi, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qad sakoto, qad sungguh, sakoto telah jatuh, siapa an-nasu, orang-orang, qad sakoto, sungguh telah jatuh, an-nasu, orang-orang, min ainihi, dari pandangan matanya, fala, dan tidak yaro, ia melihat, minhum, dari orang-orang itu, lorron, bahaya, wala naf'an, dan tidak berguna, wasakotot, dan jatuhnya, nafsu, dirinya sendiri, min, dari ainihi, pandangan matanya, fala,
itu tidak yushahidu menyaksikan laha nafsu fi'lan pada perbuatannya wala dan tidak pula yaqdi meletakkan laha nafsu khadon peran laha nafsu khadon peran wa yakunu yang ada fi jami'i dalam semua amalihi perbuatannya jarian yang mengalir ala muqtadha pada peran asyari syariat min ghairi dengan tanpa ifratin melemah wala tafritin wala dan tidak tafritin berlebihan wahadihi dan ini sifatu sifat-sifat al-arifina billahi ta'ala al-arifina orang-orang makrifat billahi ta'ala kepada Allah ta'ala basuhbatu maka berteman man dengan orang hadhihi ini halu kondisinya wa in qallat meskipun sedikit ibadatuhu ibadahnya
wa nawafiluhu, dan ibadah-ibadah sunnahnya. Ma'murun, dianjurkan, biha, bergaul, lil muridi, bagi murid, li'annaha, karena persahabatan, jalibatun, dapat menarik, likulli, pada setiap, faidatin, kegunaan, diniyatin, keagamaan, wa dunyawiyatin, dan keduniaan. Idhi tohu, idhi karena, at-tohu, karakter, idhi tohu, karena karakter, yasriku, meniru, minat tobi, dari karakter lain, bikhilafi, yang berbeda-beda, man, bagi orang, lam yakun, yang tidak ada, ala, pada, hadzal wasfi, hadza, ini, al wasfi, sifat, wakana, dan ada, sya'nuhu, pada kelakuan, al-muamalata, pergaulan sehari-hari, al-zahirata, yang luar, la ghairu, tidak lain, fala faidata, tidak ada guna, bi suhbatihi,
dalam bersahabat dengan orang tersebut. Tsumma lalu la yakhlu, tidak pernah sepi, imma, ada kalanya, ayyakuna, ada orang, mislaka, yang sepertimu, fala yahsul, maka tidak sukses, laka, bagimu, min suhbatihi, dalam menemani orang tersebut, dzararun, yaitu kegagalan, wa imma, ada kalanya, ayyakuna, ada orang, dunaka, di bawahmu, wa huwa, yaitu ma, apa, asyara, yang diisyaratkan, ilaihi, oleh musannif, biqaulihi, dengan perkataannya. Saya jelaskan dulu hikmah ke-43 tentang pertemanan. Kalau orang ngaji tasawuf itu ada istilah suhbah, suhbah dari kata sahabah, karena istilah ini muncul dari orang-orang Arab, tapi Arab bagian timur, kayak seperti Iran, Irak dan sebagainya. Sahabat menjadi suhbah. Kalau ke Turki menjadi sohbet. Jadi suhbah ini pertemanan yang dimaksud oleh Syekh Fa'ilah Sakandari. Kita kalau sudah belajar tasawuf itu kan dibagi-bagi. Ada tasawuf akhlaki, jadi tasawuf yang menekankan kepada pelakunya, yakni dengan moral yang sangat tinggi. Ini tasawuf akhlaki. Jadi yang dipelajari dulu adalah moral, bukan ilmu. Karena apa? Akhlak itu derajatnya lebih tinggi dari ilmu. Ketika jenengan beribadah, karena beda manhaj, metode saja beda, terus jenengan tidak mau beribadah bersama orang yang manhajnya berbeda. Nah, kalau seperti itu, jenengan membela manhaj apa membela agama? Nah, ini ulama-ulama tasawuf menjelaskan
persahabatan itu memang penting. Nah, ini bersahabat dengan siapa? Dengan orang-orang yang memotivasi kita menuju jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang penting ini bersahabat dengan orang yang memotivasi kita supaya kita bisa usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa makrifat kepada Allah dan seterusnya. Bagaimana caranya? Pertama, kita harus mengenali tasawuf dari beberapa sudut. Pertama, akhlaki. Dengan tasawuf akhlaki ini kita menekankan dari sisi moral yang tinggi. Dari tasawuf, derajat kemuliaan kita bukan karena nasab, tapi karena ilmu dan akhlak. Bah turunane rojo, kalau ilmu dan akhlaknya tidak baik tidak jadi mulia. Bah turunane kiai, sing kiai kan bapake, anaknya belum tentu bisa seperti bapaknya. Makanya ini tasawuf akhlaki harus kita pelajari lebih dulu. Kemudian kita mempelajari berikutnya adalah tasawuf amali atau tasawuf praktis. Apa tujuannya? Mempelajari tasawuf amali ini adalah tasawuf yang menekankan kepada ibadah kepada Allah, supaya ketika kita beribadah ini mampu menghayati ibadah kita dari sisi spiritual, bukan sisi ritual. Dengan kalau ibadah itu menghayati ritualnya apa spiritualnya? Ketika zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu jenengan menghayatinya dari ritualnya apa? Spiritualnya. Kalau ritualnya itu kan yang penting melafalkan zikir wiridnya. Kalau spiritualnya jenengan memahami maknanya, maksudnya, tujuannya untuk apa. Jadi jenengan memahami ketika sholat, kita sholat itu untuk apa? Sholat sunnah untuk apa? Maka ini kita mempelajari tasawuf amali tujuannya supaya kita mampu menghayati ibadah kita dari sisi spiritual, bukan sisi ritual. Dengan yasinan tahlilan itu menjadi ritual setiap malam Jumat. Dengan memahaminya dari sisi ritualnya apa spiritualnya. Artinya begini, ketika kita membaca Yasin, kita kan tahu fadilahnya Yasin untuk apa, ini untuk apa. Akhirnya menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan itulah namanya ritual. Tapi kalau kebiasaan yang jenengan tanamkan itu tidak jenengan pahami ibadahnya, sisi ibadahnya, maka kita tidak bisa merasakan ibadah itu dari sisi spiritualnya. Puasa, kita memahami 100 hari lagi kita puasa ini Ramadan 100 hari. Saya hitung tadi sore itu sudah 100 hari lagi puasa. Waduh, ngaji tafsir Yasin belum khatam sudah mau puasa lagi. Iya, tadi saya buka-buka falak, saya hitung kayaknya ya kurang lebih 100 hari lagi kita puasa. Berarti 3 bulan 10 hari. Nah, ketika puasa kita menikmati ibadahnya dari sisi ritualnya apa spiritualnya. Ritualnya pokoknya bangun malam dibuka tung-tung. Pokoknya sudah ada orang milik patrol itu bangun makan ya, sahur. Terus subuh, mendekati subuh gosok-gosok gigi, akhirnya minum, ya terakhir baru subuhan. Setelah subuh tidur, setelah tidur bangun, zuhuran, terus masak. Nah ini kan kita memahami puasa itu dari sisi ritualnya saja. Karena apa? Buktinya kalau jenengan puasa gak tambah ngirit kan? Tambah boros. Sembarang di tukunan pasar.
Kalau jenengan memahami makna spiritualnya puasa, harusnya lebih mirip memakan 2 kali sehari. Makan tidak banyak. Allah mengisyaratkan kulu washrobu wala tusrifu. Ya, makanlah silahkan, minum silahkan, tapi jangan berlebihan. Tapi kenapa ketika puasa malah di meja makan luar biasa daripada hari biasa? Dalilnya niki kan barokah Ramadan Gus. Nah itu karena menikmati Ramadan sisi ritualnya. Jadi ritual Ramadan ketika setahun sekali puasa dinikmati ritualnya, tapi tidak menikmati spiritualnya. Terus masak yang banyak, ketika pulang dari tarawih kok masih turah banyak, ya sisa banyak, baru pikir temannya, tetangganya, nah itu tolong bagikan ke sana-sana. Dengan sisi ritual dengan dapat pahala enggak? Membagikan makanan setelah pulang dari tarawih. Dan tidak dapat, itu dinilai nitip buang sampah. Kalau ingin dapat sisi spiritualnya ya dari sore sudah dicatat. Saya masa ini untuk si A, si B, si C, nanti kita kasihkan sebelum adzan maghrib. Nyatanya baru setelah takut itu basi, baru ingat temannya. Gimana? Nah, ini namanya Ramadan dengan hanya mengingat dari sisi ritual saja. Kemudian datanglah Syawal. Syawal juga silaturahim kemana-mana. Jalur sepuro-sepuruan, ngaturaken sedaya kalepatan kula nggih, Mbak. Bla 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 bla. Habis itu ya balik lagi riba. Jadi hanya menikmati sisi ritual saja. Ini yang dipesankan Syaikhullah itu. Orang itu kan karakter orang itu meniru orang yang di atasnya. Kalau jenengan kumpulnya orang-orang yang memotivasi setiap hari uang, orang tersebut menjadi motivatornya jenengan. Jenengan kalau ingin pencapaian sukses seperti saya, ya bisa punya mobil Fortuner, Innova, Ras dan sebagainya. Ini cara kerjanya. Saya dulu 6 tahun yang lalu bukan apa-apa. Saya hanya penjual kopi. Tapi sekarang saksikan, saya punya mobil mewah ini. Saya kasih plat AG1NU. Nah, ini pencapaian saya kerja selama 3 tahun. Mana Anda buktikan? Nah, kan itu motivator kan begitu. Dengan berada di ruangan itu dan dimotivasi orang seperti itu, termotivasi untuk bekerja keras, mencari uang, terus untuk membeli duniawiah. Ya. Kalau motivatornya jenengan adalah orang-orang yang memotivasi akhirat, ya nanti tujuannya akhirat. Ya kayaknya contohnya kemarin saya bilang ngaji sampai mati, jangan nunggu mati baru dingajikan. Jenengan bekerja untuk dunia itu di list, di daftar itu jadwal sudah padat. Besok saya ini jadwal saya bla bla bla. Tapi kan ketika jenengan perkara akhirat tidak pernah menjadwal kan. Padahal jadwalnya jenengan mau berangkat itu sudah dekat. Baru saya rasani malam-malam sama kaji buku seperti ini. Tiba berangkat nanti subuh pondok. Iya, baru malam itu jam 12 di sini saya berdiskusi tentang teman-teman saya sekolah yang begini-begini, akhirnya membuat umurnya pendek, ya pendek beneran. Karena dia tidak memotivasi dirinya dengan orang-orang yang baik. Baik artinya ini sisi akhirat ya, sisi ukhrawi. Jenengan saja ketika dalam kelompoknya senam, tidak mau pakai sepatu yang 50 ribuan kan tidak mau. Saya lirik ketika berada di kelompok senam kesehatan jantung itu, sepatunya Nike. Kadang bertolak belakang dengan saya. Dia bisa beli sepatu Nike, tapi ketika mau bayar SPP anaknya datang ke saya, Gus, saya butuh bantuan Gus untuk SPP anak saya. Lalu saya dari sisi yang lain ya tertawa.
Kalau melok senam pas sepatu Nike, kita kan tahu harganya Nike berapa. Terus saya lirik Nike-nya ada logonya apa itu. Saya bisa bedakan Nike yang palsu dengan Nike yang asli. Kalau Nike yang palsu dipakai senam Malaysia, harus Nike yang asli. Jadi motivasinya berbeda. Contoh, orang tidak mau ngaji, tapi katanya merawat kedua orang tuanya, begini-begini, orang tuanya sakit. Tapi kan saya perhatikan dari media sosialnya juga pergi ke pantai, ya, pergi ke tempat-tempat hiburan. Terus statusnya di medsosnya lagi healing-healing sama teman-teman. Bahasa Inggrisnya healing itu berarti gendengin teman baru diobati. Nah kadang-kadang orang nggak ngerti bahasa aslinya kan. Spiritual healing dalam bahasa Inggris itu, ya, dalam sisi tasawufnya orang Barat. Orang kalau sudah stresnya nemen nggak bisa diobati, pengobatannya harus dengan spiritual healing. Itu kalau di gereja-gereja ortodok, gerejanya orang-orang Katolik namanya spiritual healing, itu pengobatan dengan sisi spiritual. Karena diobati dengan obat sudah tidak mampu, dijopo montro wis gak mampu, berarti ya dengan spiritual healing. Orang sekarang gawe istilah ngawur healing, berarti mencerminkan dia sudah gila, baru jalan-jalan kalungan umplung kalau orang Jawa, ngitung pager. Saya itu kadang-kadang ya Allah, kok kayak istilah itu didelok siapa saking bodoh nih, terus gak ngerti istilah healing. Ya. Spiritual healing itu kan pengobatan spiritual yang dimaksud, berarti obatnya dokter sudah nggak mampu, ya, herbalnya Cina nggak mampu, herbalnya ramuan Jowo nggak mampu, ya, Jowo montrone Mbak Dukun juga nggak mampu, barulah itu pengobatannya spiritual healing. Ya, ini namanya tasawuf. Di bidang tasawuf itu tasawuf amali. Orang kalau sudah gila beneran, itu diajak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa orang itu seperti itu? Karena tingkat kecemasannya tinggi. Orang semakin jauh dengan Allah, semakin tingkat kecemasannya tinggi. Nah itu tugasnya ilmu tasawuf. Kenapa? Setelah itu orang harus belajar tasawuf falsafi, sebagaimana yang dijelaskan Imam Ghazali dalam Ihya. Karena dalam kehidupan manusia itu banyak hal-hal yang sulit dipecahkan, walaupun permasalahannya sepele. Makanya itu karena sulit dipecahkan, orang berpikirnya harus secara metafisik, menggunakan sesuatu, ya, yang bisa menembus tembok yang tebal. Coba dengan di hutan 1.000, dan rizkinya diempet Gusti Allah bisa nyawa nggak? Insya Allah nggak bisa. Walaupun senajan 1.000, terus disindir kancane, aneh diblokir dan sebagainya kan gitu. Ini walaupun sakitnya flu, kalau Allah tidak berperan di situ, maka ya tidak akan bisa menyelesaikan. Karena itu berurusan dengan metafisis. Kenapa? Saking sulitnya dipecahkan. Orang sakit dibawa ke rumah sakit, diperiksa, check up full, ternyata tidak ada sakitnya, tapi orangnya merasa sakit. Nah ini tugasnya adalah tasawuf falsafi untuk memecahkan sesuatu yang sangat sulit dipecahkan. Jadi banyak sesuatu yang sulit dipecahkan. Karena apa? Ini kita menghadapi dunia, menghadapi dunia. Dunia itu banyak misteri. Nah, tujuan dari tasawuf tadi Syaitulillah itu mengajarkan kepada kita untuk bergaul dalam keseharian atau pergaulan sehari-hari, namanya muamalah dengan orang yang baik, memotivasi kita. Maka istilah sederhananya orang Jawa kalau ingin wangi ya cedek bakul lemo wangi. Tapi kecut ya cedek bakul tape. Kan itu filsafat yang sederhana, tapi kadang-kadang karena sangat sederhana kita ini tidak mau mengingat-ingat pesan nenek moyang, ya, kata-kata bijaknya yang sangat baik. Makanya orang Jawa itu
punya kata-kata bijak namanya ojo dume. Ya. Makanya karena ini menjadikan kita menuju Allah itu tertatih-tatih, karena kita tidak pernah berteman dengan orang yang memotivasi kita menuju Allah. Dan karakter orang itu meniru orang yang di atasnya. Anak itu ya karakternya niru bapaknya, niru ibunya, bukan niru tetangganya. Tapi setelah sekolah, anak pun karakternya meniru siapa yang paling dominan di sekolahnya. Nah sekarang anak-anak remaja karakternya niru artis Korea, karena artis Korea ganteng-ganteng, cantik-cantik, ya terus semua penampilannya luar biasa, yang ditiru artis Korea. Nggak ada anak sekarang niru ulama, kopian niru ulama, okay? Yang perempuan jilbaban niru ulama, ya nggak ada. Karena yang ulama sudah tidak menjadi panutan, tidak menjadi public figure, ya, tidak menampakkan kezuhudannya. Maka orang lain akhirnya tidak mencerminkan persahabatannya, pergaulannya dengan ulama. Makanya Syaikhullah itu berpesan pada kita. Memang kalau dulu yang mencetak ulama adalah ulama, kalau sekarang yang mencetak ulama ya tanda tanya. Ya, jadi ini pesannya Syaikhullah tentang persahabatan yang bisa membuat kita menuju kepada Allah. Seperti kemarin ya saya sampaikan bahwa ya untuk menjadwal kita kepergian kita menuju alam baka, namanya akhirat. Kita sudah punya jadwal belum? Terus bagaimana cara menyusunnya? Nyatanya tiba-tiba mati. Menurut orang ketika jenengan mati sujud itu husnul khotimah enggak? Husnul khotimah Gus, ya belum pasti. Memang pas ngewelu sirai mikir utang, pas posisinya sujud. Malaikat ngerti tak sama tak cabutnya pas sujud aja enak. Tapi kan dari sisi yang lain, orang makrifat billah itu menyaksikan sujudnya bukan karena Allah, sujudnya karena sambat utange akeh. Nah, ini kalau dari sudut pandang ilmu tasawuf. Jangan dikira ketika jenengan mati di sujud terus kabeh alhamdulillah husnul khotimah nggih ibuke bapake. Nah, ada hal lain, rahasia itu hanya Allah yang tahu. Nggih. Makanya kemarin saya sampaikan ke jenengan, pertama jenengan harus mempersiapkan jadwal menuju akhirat. Saya sebenarnya sudah berkali-kali memberikan jadwal menuju akhirat, tapi jadwalnya jangan tumpu. Makanya kemarin Gus saya nyuwun Gus kata kayu kan jadwal gak tahu digawe. Pertama supaya jenengan kan matinya husnul khotimah, ya, mengakhiri hidup itu husnul khotimah, supaya jenengan itu husnudzon, ya, positive thinking. Apa yang kita lakukan? Kemarin sudah saya jelaskan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Pun dengan catat iku ana surat Taubat 2 ayat terakhir. Kalau jenengan membaca itu gak bakal mati ngadeg, ora bakal mati kaget, ora bakal mati bisa bergeledek, ora bakal mati jungkel sebab mikir utang. Itu jenengan amalkan setiap hari. Amalan-amalan orang yang mau menuju akhirat. Kedua, amalannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Niku golek ana nang surat Al-An'am. Nah, bisa ono 103. Cari situ. Karena apa?
Wong jenengan mau pulang sana Quran yo gak hafal, juz amma yo sebagian saja yang hafal. Bagaimana jasadnya jenengan bisa utuh di alam kubur? Kalau jenengan mengamalkan itu setiap hari 100 kali dalam sehari semalam, insya Allah sesuai janjinya Allah, jenengan tidak akan busuk jasadnya. Ingat ada kisah di zaman Nabi Sulaiman, semua orang itu dikumpulkan. Kisah ini pun sampai berjalan, ditulis di dalam kitab itu, Hilyatul Auliya di bawahnya. Semua pembesar-pembesar di bawahnya naungan kerajaan Sulaiman ditanya, sampean kabeh ini bagaimana, sudah tunduk kepada kau atau belum? Semua raja-raja kecil di bawahnya Nabi Sulaiman, mulai manusia, jin, setan, para malaikat dan binatang-binatang ditanya, semuanya tunduk. Terus tiba-tiba ada suara tidak ada rupa, dia mengatakan, wahai Nabi Allah Sulaiman, hanya saya yang tidak mau tunduk kepadamu. Siapa itu? Pernah dengar? Derek. Terus Nabi Sulaiman bertanya, siapa kamu? Wahai Nabi Allah Sulaiman, kalau kamu ingin tahu siapa saya, bacalah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Saya akan menampakkan wujud saya. Ternyata dia namanya Rihul Ahmar. Terus ditanya, kamu siapa? Penamamu Rihul Ahmar. Rih itu apa? Angin. Ahmar itu merah. Saya adalah raja di raja penyakit. Saya tidak peduli itu raja, itu hamba, itu ulama, itu nabi, rasul dan siapapun. Kalau saya sudah datang tidak akan bisa menahan saya, dan saya tidak akan tunduk kepadamu juga. Siapa Rihul Ahmar? Yang kemarin beberapa tahun yang lalu ketika kita ngaji tafsir surat Al-Kahfi, itu kan di dalamnya ada Rihul Ahmar. Bagaimana supaya selamat dari Rihul Ahmar? Kita membaca surat Kahfi dan membaca surat Yasin. Nah, ketika berhadapan dengan Rihul Ahmar, bila kita menggunakan sesuatu, contohnya kalau kemarin kita menggunakan masker, maka dibaca setelah Yasin. Kalau Yasinnya nggak hafal, pokoknya tengah-tengahnya Yasin dibaca salamun qawlan min rabbir rahim wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Supaya Rihul Ahmar itu tidak ngamuk. Ngamuknya Rihul Ahmar kita tidak apa-apa. Walaupun itu kalau menurut kita yang buat virus manusia, tapi manusia yang seperti itu adalah orang yang otaknya dipengaruhi oleh Rihul Ahmar. Rihul Ahmar itu punya antitesis ya, atau penawarnya namanya Rihul Abyad ya, angin sing putih. Wiritan harus dengan itu. Jadi ini yang disampaikan Syekh Athaillah tentang perjalanan kita menuju akhirat, harus bersama orang-orang yang motivasi hidupnya adalah akhirat. Makanya ulama tasawuf terdahulu zaman dulu itu, beliau kalau belum kaya raya, belum cukup hartanya, tidak mau berperilaku sufi. Karena berperilaku sufi itu berat. Kakean sholat, zikir wirid. Makanya temannya Syekh Athaillah itu mengatakan pada murid Syekh Athaillah, sampaikan salam nang gurumu ya, ojo mikir dunya ae. Padahal temannya Syekh Athaillah itu rumahnya mewah seperti istana, kendaraan pada waktu itu kuda ya, kudanya mewah-mewah. Dari gerbang sampai ke rumahnya itu masih 100 meter, dan di gerbang ada satpam, dan di gerbang lain itu ada satpam lagi. Di dalamnya ada pelayan yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Nah, terus
muridnya Syekh Athaillah yang dikirim ke temannya itu bawa bangkelan, terus bangkelannya ditaruh di gerbang pertama. Dengan hatinya gundah gulana itu sanu kuno jumpen, ati tak kuno buka bangkelan sarung elek, gak tak tinggal gini disungkan, tak tinggal khawatir lek hilang disapu dengan para pembantu di situ. Nah, orang ini tidak yakin kalau ini adalah walinya Allah yang luar biasa. Tapi ketika gurunya dikatakan bahwa dia masih memikirkan dunia, marah. Karena apa? Ketika zikir wirid itu motivasinya belum Allah. Ketika membaca sholawat motivasinya belum Nabi Muhammad. Dengan zikir wirid la ilaha illallah, dengan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Harapan-harapan kita gundah gulana ketika tidak beribadah, rizkinya dikurangi, produk seret dan sebagainya. Jadi sholawat pun juga motivasinya adalah akhirat, demi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Akhirnya disampaikan kepada gurunya, bagaimana pesan temanku? Tidak ada pesan tuan guru. Wah, gak yakin aku lihat mereka diomongnya apa-apa. Ya kan? Karena sesama wali Allah dia tahu kalau temannya itu mengkritisi. Karena muridnya ini takut menyampaikan apa adanya kepada gurunya, maka dia bilang tidak ada pesan. Akhirnya didedes dan barulah ngomong pesan teman tuan guru itu, tuan guru dilarang memikirkan dunia. Apakah betul tuan guru menjalani hidup sederhana yang di sana mewah? Iya. Aku bendina cek bingung golek iwak gugu nangone kali mergo aku wedi ora mangan. Sama dengan kita, karena kita belum memiliki martabat dalam ibadah yang tinggi, tingkat tawakal kita tidak tinggi, nah, makanya kita bingung. Nabi itu tidak pernah nyetok beras, karena Nabi tingkat tawakalnya tinggi. Nah, jadi ini yang diarahkan oleh Syekh Athaillah, bagaimana kita nanti bisa menuju ke martabat yang lebih tinggi. Ada pertanyaan? Ini tentang motivasi, ya. Ikus, tertarik sini aturaken lek tasawuf sugiyo dhisik. Iku pengertosan iki napa? Oke. Jadi ketika zuhud, orang zuhud itu orang yang sudah tidak memperdulikan dunia. Bukan berarti orang itu tidak punya dunia. Okay. Karena syaratnya ngulangi santri, ngulangi murid itu gurunya harus kaya dulu. Ngaji bendino wis ra mikirne dapure guling. Si ngaji malah mikir dapure guling, berarti belum layak menjadi guru. Bagi sudut pandang orang tasawuf, ketika kita zuhud itu bukan berarti kita nggak punya apa-apa. Kita harus sudah punya apa-apa yang berlebihan. Maka ketika mengajarkan ilmu kepada murid, kita tidak mikir meneh masa iya opo, blondoni ya opo, ya. Sehingga dia bisa ikhlas mengajarkan ilmu kepada muridnya. Sebagai contoh begini, semakin banyak murid tapi semakin hatinya gelisah. Jadwal ngaji padat tapi semua tidak menghasilkan uang. Kira-kira bagaimana kalau jadwal akhiratnya padat, ngaji untuk akhirat tapi tidak menghasilkan uang? Ya akhirnya jamaah pun menjadi korban bagaimana menghasilkan uang. Saya pernah punya teman mencoba menjadi, ya ngajilah ketika pulang dari pondok. Pondok di Jawa, di Banten zaman dulu, ya, salah satunya di pesantrennya Abuya Dimyati, karena dulu adalah ulama karismatik di zaman Orde Baru.
Ya. Terus saya bilang, kamu punya modal apa? Pulang dari pondok kok tiba-tiba ngaji? Dan santrinya banyak orang ngaji di sana. Ternyata bingung ketika ditanya istrinya, kamu besok masak apa? Bayangkan, apalagi terus bentar lagi punya anak. Karena di sana itu tradisinya apa? Ada santri dari murid ulama besar, ulang itu yang ngaji juga banyak. Sampai di situ saya juga kenal dalail dari keluarganya dia, ngoncai dalail di situ. Nah ternyata bingung, saya bilang kamu jangan ngaji dulu sebelum ekonomimu, duniamu cukup. Setelah duniawimu cukup, barulah kamu bisa zuhud, bisa wirai. Kalau kamu ngaji luar biasa seperti ini, terus tiba-tiba istrimu datang, kan masak apa, kamu bingung, ya jangan ngaji. Nanti tujuan ngajimu nanti berbeda. Iblis malah lebih mudah menjerumuskan kamu. Terus gimana? Ya cari dulu ilmu dunia supaya duniamu bisa melimpah ruah, barulah ngaji. Itu kan terburu-buru pengen jadi kiai sebenarnya. Kalau dari sudut pandang tasawuf, orang yang seperti itu dia terburu-buru segera ingin menjadi kiai, menjadi ulama. Dia membayangkan gurunya itu kok enak uripe dadi kiai, kan bayangkan begitu. Tapi kan tidak tahu bagaimana cerita gurunya menjadi kiai. Ya, padahal kalau dikisahkan di tahun 90 itu ya Abu ya Dimyati, kalau cerita ya jadi kiai itu ya luar biasa susahnya menuju kehidupannya beliau. Nah santrinya tidak memandang utuh bahwa menjadi seorang ulama yang sukses bisa membawa umat jadi lebih baik, ya. Nanti malah kamu dicurigai, ojo ngaji nang ngene kayak ngajine sandiwara. Saya tunggu sandiwaranya sampai kapan jatuhnya. Baca kitab-kitabnya ulama tasawuf itu, ya. Kita ini kalau belum siap jadi kiai, jangan kiai, karena jadi kiai itu berat, ya. Makanya harus kaya dulu. Minimal kamu urusan dapur, ya, urusan dapurnya keluarga, kamu tidak bingung. Ya. Coba kalau hari ini, dulu itu tahun 90 ke sana, orang ngaji di Banten itu kan cukup bawa oblik sendiri-sendiri karena listrik belum ada. Coba kalau seperti ini, listrik saya 1 bulan 800.000. Kalau saya nggak punya uang terus bagaimana? Masa jenengan saya suruh urunan bayar listrik saya, gitu? Saya ngaji ini selalu pasang wifi 400.000. Untuk mengupload yang namanya video ngaji saya harus berlangganan KineMaster itu berapa? 300.000 1 bulan. Saya ngaji online itu dengan Zoom itu berapa grup di Zoom itu, Zoomnya berbayar, dolar lagi bayarnya, hampir 400 sampai 500.000. Oke, kita hitung saja ini. Listrik 800, wifi itu IndiHome 400. Oke, 400 dari mana? Ya plus jasanya kita bayar ke Alfamart, Indomaret. Nah, terus Zoomnya kita dolar 15 dolar, kalikan 15.000. KineMaster yang mengolah video untuk masuk ke YouTube itu 300.000, udah berapa ini? Hampir 2 juta. Dan saya tidak pernah membebankan ke orang yang ngaji ke tempat saya, wis tujuh aku akhiratnya gak mampu ya pray, ya, daripada terbebani dunia. Nah, makanya kenapa ini semua berbayar? Kalau saya mengupload video ngaji ke YouTube, tapi kalau aplikasi saya tidak berbayar, itu bunyinya kecil, di take down. Karena saya dianggap membajak karya orang lain. Makanya semuanya itu berbayar. Kelihatannya modern ngajinya sekarang, mengenakan jamaah sehingga teko ngaji bisa nambah lewat YouTube dan sebagainya. Tetapi dengan perkembangan dunia, coba kalau nggak kaya dulu, itu sudah 1 bulan hampir 2 juta.
Kalau profesi itu ya nyuwun sewu, kalau hanya guru SD swasta, guru SMA, SMP swasta, apalagi guru PAUD, mampu nggak membiayai operasional ngaji demi kepentingan akhirat? Ya hancur kesena telur. Ini realita fakta dalam kehidupan. Makanya kita ngaji sudah 5 tahun dengan operasional yang sangat tinggi. Saya tidak merasa cemas karena saya sudah siapkan, memang selama ini saya bekerja ya, duniawi itu tujuan saya untuk bekal akhirat. Saya sudah bisa mengetahui rahasia dunia. Oh, dunia itu ternyata seperti ini. Begini cara mancing dunianya. Tolong gendamin dunia itu ini. Dunia itu kalau nggak kita gendam nggak mau datang. Sama dengan perempuan ya, di Joko Montro gelem ambek dhewe. Uang itu loh, uang merah-merah itu coba kalau nggak dengan gendam nggak teko. Duit abang tekakno konco mulia nirene nang dompet. Bahasa kita yang mudah dipahami kan gitu. Ya kiai ya kudu iso bagaimana supaya uangnya itu bisa bertambah. Bahasa ngajinya kan barokah loh. Terus bagaimana kita mewujudkan keberkahan itu dalam hidup kita? Oh, jenengan kalau dihitung sebenarnya merasa melarat itu penghasilan jenengan itu lebih dari 3 juta. Tapi merasa tidak cukup. Jenengan biasakan menghitung. Saya pengeluaran untuk ini. Coba pengeluaran melarat-maratin jenengan masih 5 juta 1 bulan. Saya dulu masih hidup susah itu saya hitung. Sajanya aku pengeluaran 1 bulan ya hampir 5 juta waktu itu. Tapi kok ya iso ya aku membandani. Dari mana ya? Itu saya pikirkan. Saya bertafakur dan bertadabur setiap malam ini gini. Kayak apa ya? Padahal ini penghasilan gaji saya sekian. Tahun 2000 itu gajinya istri saya masih berapa? 750. Gaji saya masih 1.250.000. Golongan 3 itu gajinya 1.250.000. Ngontrak rumah sih 100 tahun. Tapi ternyata biaya hidup tinggi. Saya punya mobil itu hanya Mitsubishi, jalan jelek, regane 15 juta. Itu berutang ke Pak saya, adiknya ibu saya. Itu saya gawone, dia punya suruh besar sekawon. Saya sakene, saya kasih uang 5 juta, sisanya saya cicil, ternyata 6 bulan lunas. Loh, ternyata tinggi. Tapi saya tidak mikir begitu. Kok Gusti Allah itu memberikan jalan, saya bisa nutupi semua. Dari mana? Itu hitungan matematis. Kok gajinya istri 750, gaji saya 1.250.000, nggak cukup. Nah, akhirnya saya tahu bahwa Allah itu memberikan rahasia dalam hidup saya. Oh, berarti saya harus begini. Saya mengingat apa yang diajarkan ulama-ulama dulu, guru-guru saya di bidang tasawuf. Oh, ternyata kalau kita ingin mendapatkan dunia yang berlebih itu dengan cara ini. Contohnya dari sisi makan. Saya itu punya beras cuma 10 kilo. Tapi saya makan sama anak istri saya 2 bulan gak habis. Dengan 10 kilo berapa hari? Nah, 1 juta. Saya mengingat ketika membaca manaqib itu kan ada temannya Syekh Abdul Qadir Jailani, podo mondoe, podo sekolah, pinter temannya ketika di pondok. Tapi pulang dari pondok jadi kiai, bingung. Akhirnya datanglah ke Syekh Abdul Qadir, biasa. Aku saya kira santri ingin tak uripku melarat. Nah, di manaqib kan dijelaskan, terus dikasih sesuatu, ya. Berasnya itu disuruh masukkan gentong, terus gentongnya suruh lubangi yang bawah, juga beras kalian tekon dukur tapi diporot dari bawah. Saya beli beras, saya bacakan seperti yang di manaqib, bahwa cono, bendino, ya selama 7 hari berturut-turut baru saya masukkan gentong. Saya cari gentong ke pasar, gentong yang dari tanah, bukan gentong yang dari rine, dari apa itu enggak. Jadi gentong tanah. Itu saya bolongi, saya kasih sumpel wudunya dari sandal jepit, saya bersihkan, masukkan kayak itu dandongannya orang wudu. Nah, nanti kalau
kalau mau masak saya ambilkan, saya tutup jangan. Jadi istri gak boleh ngambil ini yang militan saya. Saya ginikan, ya 2 bulan gak habis kok 10 kilo. Dengan 2 anak yang gak habis, 1 pembantu tidak habis. Ya jenengan ngamal ke yang namanya manaqib Syekh Abdul Qadir, ya apa yang diceritakan di situ dipraktekkan. Temen gak ngomongi penulis manaqib ini. Jenengan ngamalkan bertahun-tahun setiap Senin manaqiban, tapi renek buai percuma. Ya makanya saya ikuti, saya coba sih ngomongnya ini bentuk amal manaqib, mereka bentuk kata amal. Ternyata betul. Ya, bisa cukup. Terus orang yang makan beras itu jadi nasi sedikit pun rasanya kenyang, seharian tidak perlu makan. Itu namanya beras yang dimasak adalah membawa barokah. Kalau nggak bawa barokah, sebentar lagi kerucut. Apalagi kalau masak berasnya seperti di warung-warung yang nggak sebut warungnya, itu ketika makan enak. Saya itu penasaran kalau makan di warung gini, enak, tapi 1 jam 2 jam berikutnya krimi. Oh ternyata ada sedaun sesuatu itu dimasukkan ketika masak, berasnya jadi wangi. Nah ternyata itu yang bikin kita ketagihan. Nah amalan-amalan orang tasawuf yang saya ikuti. Ketika nggak punya uang, saya berdoa, ya Allah, saya sudah 7 hari nggak pegang uang. Maksudnya orang seperti saya nggak punya uang. Sempat nggak ada uang, nggak ada apa, saya berdoa ya jim saja. Tiba-tiba susunya anak saya habis, susu apa itu kotak amil. Oh, cara ditungguin. Terus saya mengingat apa yang diceritakan oleh ulama-ulama terdahulu, bla 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 itu, ya saya itu sebenarnya banyak dikisahkan di kitab manaqibnya Syekh Abdul Qadir. Jadi nggak perlu belajar ruwet-ruwet, pahami manaqib Syekh Abdul Qadir, ambil manfaatnya. Padahal kalimatnya kan Allahumma ansurna fahatir ridwani alaihi wa amidana. Nah itu ya bergaul dengan orang yang sudah bisa meres maknanya, meres isinya manaqib. Tapi kan syaratnya kalau ngamalkan manaqib kan disuruh setiap tanggal 11 atau 10 Hijriah kudu gawe jenang, bubur, dawet dan sebagainya, dan jajan pasar, dan untuk disedekahkan. Tapi kalau jenengan saya kasih amalan begitu setiap tanggal 11 Hijriah ngono, ojo ngaji wenangetan pasar, kono tuntunannya. Loh itu udah jelas ditulis di manaqib, di syaratnya manaqib. Kalau jenengan ngamalkan manaqib, ingin memeres madunya manaqib, ya setiap tanggal 10 dan 11 atau 11 setiap Hijriah hitungannya jenengan harus bersedekah. Nah itu kan motivasi. Sebenarnya kan diajari ulama dulu membaca manaqib Syekh Abdul Qadir itu supaya termotivasi melakukan amalan-amalan seperti Syekh Abdul Qadir. Hanya kita itu membaca manaqib senang karena diajari oleh guru-guru dan menjadi kelompok pengajian, tapi tidak pernah memikirkan makna yang terkandung di situ. Karena ada kisah, akhirnya ada beras yang diporot dari bawah ini tidak habis-habis. Ya. Umumnya hanya dibaca, ya, umumnya hanya dibaca ikut saja. Tidak ada yang menerangkan, jadi nah, gitu. Ya, jadi inilah motivasinya kalau kita mau sukses menuju akhirat. Nah, jadwalnya apa? Ketika jenengan sudah tadi saya sebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum sampai fa in tawallau, ya, sampai la tudrikul absar wa la tudrikul khabir. Kemudian yang harus jenengan jadwalkan adalah bagaimana jenengan memahami dawuhnya Nabi, man arrafa nafsahu faqad arrafa rabbahu. Itu artinya jenengan harus belajar bagaimana mengenal diri jasmani dan mengenal diri ruhani.
jelas. Tirulah karakternya ulama yang tujuannya hidup di dunia adalah untuk kepentingan akhirat, kepentingan akhirat. Kalau nggak ada pertanyaan, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat dan barokah. Amin. Ya. Jadi ulama tasawuf itu pasti yang disampaikan, yang diucapkan terakhir membawa manfaat dan barokah. Fid-dini wa dunya hatta akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sahabati rasul ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman muqarrabin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma ja'al awwala majlisina hadza sholahan wa wasadahu falahan wa akhirahu najahan wa rahmatan wa maghfiratan wa rahmatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa aminna bi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha. Assalamualaikum